Ista'iddu. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sikap berdoa. Membaca doa sebelum belajar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid SMP Adab.id kelas 1 atau kelas 7 yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, masih ingat sebelumnya kalian telah pernah membaca, menguasai daripada beberapa subtopik. Boleh diingatkan ke Ustadz masing-masing menguasai apa? Khadijah. Syuaib. Pas nih, Nabi Syuaib akan kita bahas pagi ini. Berikutnya, Ayah. Nabi Lut. Fia. Yunus. Kemudian Bella. Ibrahim. Oke, berikutnya Nadira. Nabi Musa. Oh, 3 nabi ya. Masya Allah. Kemudian Naira. Yusuf. Nah, hari ini kita bahas. Maria. Nabi Ayub. Oke, Khadijah, ada yang bisa diingat dari kisah Nabi Syuaib yang mau dijelaskan kepada teman-teman? Jika kita belajar tentang kitab sejarah, namanya kitab sejarah ya. Jadi tentu ketika kita baca kitab sejarah itu, kita tuh sedang melakukan apa yang disebut sebagai time travelers. Apa artinya? Time travelers, apa artinya? Penjelajah waktu. Kita sedang menjelajah di masa lalu. Ya. Nah, jadi seorang penjelajah itu, dia penjelajah kisah-kisah yang pernah terjadi di masa lalu. Tujuannya apa? Untuk mengambil pelajaran dong. Mengambil pelajaran untuk kita hari ini. Karena kisah itu diangkat Allah di masa lalu, tujuannya supaya kita bisa ngambil pelajaran hari ini. Dan apa yang kita pelajari di masa lalu, itu akan menjadi ilmu dan pengetahuan bagi kita. Dan harapannya adalah supaya kalian bisa nambah adab dan amal. Jadi password kalau kita ingin time travelers, menjadi seorang penjelajah waktu, passwordnya kalau Ustadz bilang ilmu, jawabannya adab dan amal. Ilmu, adab dan amal. Pakai password. Nah, kalau adab dan amal, berarti ini dia mau masuk pintu masa lalu nih, gitu ya. Nah, sekarang kita membahas tentang Nabi Syuaib. Tentu harus kita kontekstualisasikan dengan kejadian atau apa yang terjadi hari ini. Bentuknya mungkin berbeda, tapi ada hal yang sama nanti, yaitu apa? Yang dilakukan oleh umatnya Nabi Syuaib, curang, ya kan? Kata kuncinya di curang. Siapa yang pernah membeli barang melalui marketplace? Marketplace itu toko online. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nadira pernah? Lewat Shopee, TikTok, apalagi? Lewat apa biasanya? Tokopedia, Lazada, Shopee, TikTok pernah? Lewat mana? Tokopedia. Bella? Shopee. Ya, nanti insya Allah ke depan ada Bellapedia. Nah, jadi nanti punya siapa marketplace ini? Punya Bella. Oh, Masya Allah, gitu ya. Nah, coba bayangkan ketika kalian bayangkan misalkan beli sepatu, beli jaket, beli mainan. Pernah nggak beli sepatu, beli baju, beli jaket, beli mainan? Ada yang pernah nggak beli itu?
pernah ya. Kalian ketika ngelihat barang, ketika mau pesen, ngelihat barang, tertarik. Kenapa? Bagus bener. Gambarnya bagus. Kelihatannya barangnya mulus. Warnanya indah. Pas paketnya datang, di unboxing, ternyata zonk. Kainnya tipis. Warnanya jelek. Jahitannya miring-miring. Ukurannya beda jauh sama yang di deskripsi. Nah, siapa yang pernah mengalami cerita kayak gitu? Nah, coba. Jadi aku waktu itu beli apa ya, kayak baju gitu Baju. ya. Mm-mm. Sudah ukurannya udah pas tuh, ukurannya udah pas, panjang lengannya, panjang lebar badannya. Tapi yang datang malah kayak ukuran anak-anak gitu, Kayak baju anak-anak. kayak anak 5 tahun gitu. Oke. Oh. Gimana perasaannya? Ya kayak nyesel aja gitu. Kesel kan? Kan kalau marketplace ada kasih review ya. Dikasih review berapa? Dibalikin nggak barangnya? Enggak, Dikasih review nggak penjualnya? enggak. Oh, nggak juga. Ada yang pernah kasih review nggak? Karena kesel. Dikasih review apa sama Khadijah? Bintang 1 apa bintang 5? Nggak dikasih bintang. Nggak kasih bintang. Nah, biasanya kalau kita jualan marketplace itu, kita akan lihat itu seller itu dari mana, dari bintangnya. Kalau bintangnya bintang 5, bintang 4,5, wah banyak yang ngasih bintang 5, berarti dia terpercaya, gitu kan? Trustable. Tapi kalau ternyata bintang 1 terus, hati-hati. Jangan beli barang di yang banyak ngasih bintang 1 gitu. Nah, itu bisa masuk disebut penipuan online, scamming. Yang jelas dia sudah mengurangi kualitas dari gambar aslinya supaya dapat untung besar. Dan tentu bisnis seperti itu mengandung kecurangan. Dan bisnis itu pasti tidak berkah. Nah, dari kisah yang tadi disebutkan Khadijah, ternyata usia curang dalam bisnis itu usianya udah ribuan tahun. Jadi selama orang jualan, selama itu pula orang ada yang ingin curang, ingin supaya dapat keuntungan yang besar. Ya, dan kita traveling ke kota di masa lalu, di mana ada satu kota metropolitan, penduduknya expert-expert, jago-jago, tapi jago nipu orang lain. Pakai cara seperti ini. Ada yang kaya raya, tapi kaya raya dari hasil ngakalin timbangan dan memeras orang lain. Nah, itulah kota itu namanya kota Madian. Ya, itu kota yang orang-orangnya banyak yang menipu. Ya. Maka dia pintar ngomong supaya orang tertarik beli barang dia. Maka Allah pun mengutus seorang nabi yang Masya Allah jago banget public speaking. Ya, jago banget public speaking. Yang pintar mendebat para penipu-penipu licik ini dan pintar mengalahkan retorika-retorika mereka. Siapa namanya? Nabi Syuaib alaihi salam. Nah, kita akan coba bongkar arsip sejarah tentang Nabi Syuaib yang tadi sudah digambarkan dan gimana cara Nabi Syuaib menghadapi para mafia ini dan azab mengerikan apa yang akhirnya menimpa dan menghanguskan kekayaan haram. Itu kan haram tuh, ya, kekayaan haram daripada bangsa Madian ini. Ya, nah kita coba lihat logbook daripada Nabi Syuaib. Ya. Nah, kalau kita buka peta ya, kota Madian itu kota yang sangat strategis. Istilahnya kalau disebut Madian itu dia itu jalur sutra, ya, jalur sutra. Karena kota itu sangat strategis, lewat banyak pedagang, gitu ya. Terutama semua kafilah dagang dari Yaman di bagian selatan yang mau ke negeri Syam, dari Yaman mau ke Syam. Jadi kalau kita lihat peta, ya katakan ini utara, ini selatan, ya, ini Jazirah Arab. Jazirah Arab. Maka Yaman itu ada di mana? Di bawah nih. Ini Yaman. Yaman. Naik ke atas nanti ada Mekah, Madinah, Syam. Gitu ya.
Nah, kira-kira begitu kasarannya. Ini kota Madinah, ini Makkah, ini Yaman. Jadi Madian itu di antara jalur tersebut, ya, di antara jalur tersebut. Posisinya sangat strategis. Nah, nanti kita akan coba lihat posisi Madian itu kira-kira ada di mana. Tapi kemungkinan besar ada di wilayah ini, wilayah Jazirah Arab ini. Yang jelas dari Yaman menuju Syam itu akan melewati kota Madian. Ya. Nah, kenapa disebut Madian? Nama siapakah ini? Madian itu nama dari anaknya Ibrahim alaihissalam, dari istrinya yang bernama Kontura. Ya, jadi Madian. Jadi ada apa namanya? Nabi Ibrahim dengan istrinya bernama Kontura melahirkan anak namanya Madian. Jadi nasabnya itu nasab keturunan Nabi. Nama Madian ya, yang kemudian nanti jadi nama kota. Kira-kira apa penyakit penduduk kota Madian? Di dalam kitab disebutkan nggak? Apa penyakit penduduk Madian? Tadi disebutkan curang. Ada yang lain? Tukang merampok. Tukang merampok. Ya. Ada di dalam kitab ya? Merampok, kemudian curang, apalagi? Menakut-nakuti, meneror ya. Jangan lupa mereka menyembah pohon rindang. Namanya pohon apa? Menyembah pohon, namanya pohon Aikah. Sehingga mereka sering disebut sebagai Ashabul Aikah. Ashabul Aikah, yaitu apa? Penyembah pohon Aikah, pohon rindang. Tadi dinamakan Madian karena Madian adalah anaknya Ibrahim atau anaknya Nabi Syuaib? Anaknya Ibrahim. Ibrahim Ya. ya. Anaknya Ibrahim dari istrinya yang bernama Kontura. Artinya keturunan ya, garis keturunan daripada Ibrahim. Nah, kira-kira apa yang terjadi di masa itu? Kira-kira begini. Kalian udah beli beras 5 kg. Beli beras, disuruh Umi beli beras 5 kg. Di bungkusnya juga ada tulisannya 5 kg. Tapi ternyata ketika sampai ke rumah, ditimbang lagi sama Umi, ternyata cuma 4 kg. Mungkin nggak? Pernah terjadi nggak di Indonesia? Nah, coba ya. Oh, kalau pernah terjadi di Indonesia bisa kena azab juga nih Indonesia. Ya, beras kurang timbangan. Coba kita lihat. Beras kurang timbangan. Bulog. Tuh, ya kan? Banyak kan? Petugas temukan kemasan beras kurang timbangan. Inilah jahatnya. Dan ini yang melakukan perusahaan-perusahaan besar. Ya. Nih, 21 merek beras premium dioplos. Ya. Apalagi? Jadi banyak sekali. Dan itu beras-beras yang sudah disetujui oleh pemerintah padahal. Ya, wal iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah padahal beras bantuan lagi, ya. Beras bantuan. Nah, jadi ini contoh orang ingin ngambil untung kan, tapi kan cuman meskipun mungkin cuman 100 gram, tapi 100 gram kali 1000 orang berapa itu? Coba berapa? Hitung 100 gram kali 1000 orang berapa? Berapa kilo? 100 gram kali 1000 orang. 1000 orang. Jadi ada 1000 bungkus, itu sama dengan berapa kilo? Nah, jadi belajar matematika lagi dah kita. Padahal tadinya belajar ilmu sosial, ilmu sejarah. Ketemunya matematika lagi. 100 gram kali 1000 orang sama dengan berapa kilo, Maria? 10 kilogram. Oke. Kata Naira 10 kg. Kayaknya 10 kg untuk 1000 orang terlalu sedikit deh.
Coba cek lagi. Berapa? Baru nyambung kan? 100 gram loh. 1 kilogram berapa gram? 1 kilogram berapa gram? 1000. Kan itu ada 1.000 orang. Mm-mm. Jadi aku cuman kayak 1.000 dikali 100 gram. 100.000. 100.000. Ya udah jadinya dicoret yang belakangnya jadi 100 kilogram. Jadi Jadi 100 kilogram. 100 kilogram. Jadi lihat nih caranya. 100 kali 1000, ya kan? Kali 1000 orang kan? Sama dengan 1, nolnya ada berapa? 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa nih satuannya? Gram, ya kan? 100.000 gram. 100.000 gram berapa kilogram? Berarti dibagi 1000. Nah, dibagi 1000. Berarti coret 3. Coret 3. Sisa berapa? 100 sama dengan 100 kilogram. Nah, 100 kilogram itu berapa kuintal? Sama dengan 1 kuintal. 1 kuintal beras. Mahal juga. Ya, dikit untung gitu kan. Nah, itulah pekerjaan sehari-hari orang Madian. Mereka begitu tamak, begitu jahat, dan proses ngurangin timbangan ini namanya apa? Bahasa Arab namanya tatfif. Ya, tatfif. Ya. Makanya disebutkan ada wailul lil mutaffifin. Nah, coba Maria baca al-mutaffifin. A'udzu. Wa idza Baik, cukup. Terjemahnya? Via wailul lil mutaffifin. Artinya apa? Celakalah al-mutaffifin, orang-orang yang mengurangi timbangan. Alladzi, yaitu orang-orang yang idaktalu 'alan nasi yastaufun. Apa artinya? Apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Ya, berarti itu siapa, penjual apa pembeli? Pembeli. Misalkan gini, Khadijah beli, bang, beli mangga ya 1 kilo. Udah ditaruh 1 kilo kan, ternyata masih 900 gram. Bang, tambahinlah 1. Tambahin 1 jadi 1,2 kilogram. Boleh nggak? Nggak boleh, kan melebihi. Kelebihannya harus dibayar. Bang, mohon maaf nih jadi kelebihan 200 gram. Tambahinlah berapa, gitu kan? Nah, makanya kalau timbangannya udah elektronik kan tinggal dimasukin. Jadi berapa tuh, gitu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apa artinya? apabila mereka menangkal atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jadi baik pembeli maupun penjual sama-sama bisa masuk neraka nih. Ya, sama-sama disebut al-mutaffifin. Kalau apa? Kalau pembeli minta ditambahin, kalau penjual diam-diam mengurangi. Coba buka Quran surat Hud surat 11. Ya, surat 11 ayat 84. Ya. Siapa yang sudah pernah menghafal surat Hud? Sudah kan pasti? Ayat nih 84. Bagaimana ceritanya? Ya, tulis ya ayat 11 sampai 84. Wa ila Madyan, dan kepada kota Madyan, akhahum Syu'aiba, kami utus saudara mereka namanya Syu'aib. Ya. Qala, yang berkata Nabi Syu'aib, ya qaum, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Wala tangkusul, jangan kalian kurangi
al-mikyal, takaran, wal mizan, timbangan. Nah, jadi apa itu antara al-mikyal wal mizan? Ada dua kata tuh, al-mikyal wal mizan. Wala tangkusu, jangan dikurangi. Al-mikyal wal mizan. Ya, takaran dan timbangan. Ini sesungguhnya aku arakum, melihat kalian bi khairin, dengan baik. Wa inni, dan sesungguhnya aku akhafu, aku khawatir alaikum, atas kalian azaba, nanti akan dapat azab yaumim muhit, pada hari yang meliputi, hari yang membinasakan. Nah, jadi ini arakum bi khair, saya melihat kalian ini kaya, hidupnya mewah, tapi kekayaannya diambil dari jalan yang tidak benar. Jadi aku khawatir meskipun kalian kaya, tapi kalian akan segera diazab Allah. Kenapa? Cara kalian menjemput kekayaan itu tidak benar. Nah, itu kalimat public speakingnya Nabi Syuaib. Ya. Nah, ini kalian harus pelajari itu gaya bahasa Nabi Syuaib. Ya qaum, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wa la tanqusul mikyala wal mizan, inni arakum bi khair, wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Nah, jadi apa pelajarannya dari sini? Kalau jadi pembeli, jangan minta dilebihkan. Kalau jadi penjual, jangan minta dikurangi. Jangan suka memungut jatah preman kalau istilah ini. Ya, jangan suka merampok. Intinya jangan menipu orang lain. Ini motivasi bagi murid-murid yang nanti akan jadi entrepreneur, jadi pengusaha, jadi pedagang. Ya, kalau kalian pernah sakit hati ketika membeli barang, maka janganlah buat orang sakit hati karena membeli barang kalian. Gitu ya. Baik. Maka karena namanya pedagang, pedagang itu pinter ngomong, skill ngomongnya tingkat dewa. Oh, bagus bu, ini barangnya begini. Akhirnya kita tertarik. Ya. Biasanya yang suka tertarik gara-gara kalimat-kalimat indah itu perempuan. Misalkan, ini diskon nih 80%. Coba, kira-kira ada nggak pedagang baru buka toko udah diskon 80%? Ya rugilah dia, ya kan? Berarti dia sebenarnya nggak diskon. Harganya dinaikin, baru dipotong. Nah, tapi kitanya perempuan karena udah nengok, bukan kitanya, kalian ya. Kalian nengok, dengar kata diskon, akhirnya merasa untung. Wah, ini diskon nih. Apalagi hanya hari ini. Diskon hanya hari ini. Padahal besok ke sana ada tulisannya lagi, hanya hari ini gitu kan. Nah, jadi kalian merasa rugi nih kalau nggak beli. Ya. Maka datanglah Nabi Syuaib, Khatibul Anbiya. Ya, jadi tukang orator ulung. Ya. Nabi Syuaib itu, beliau adalah Khatibul Anbiya. Ya. Nabi Syuaib nih. Seorang Khatibul Anbiya. Ya, Nabi yang mahir, gaya bahasanya indah, gaya bahasanya logis, gaya bahasanya menyentuh dan tegas dengan ilmu, bukan tukang ini bohong, ya. Dia tegas dalam bicara atau dengan ilmu. Nah, maka kira-kira kalau dari kalimat yang surat Hud ayat berapa tadi? Ayat 84 tadi, kira-kira beliau ingin bilang, wahai kaumku, kenapa kalian menipu? Kalian ini kan sudah kaya raya. Rezeki sedikit, tapi halal dari Allah itu lebih baik daripada berkah tapi hasil nipu. Nah, sekarang kita coba lihat apa jawaban orang Madian. Qalu, orang Madian pun mengatakan, ya Syuaib, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka, apakah salatmu ta'muruka yang menyuruhmu an natruka, agar kami meninggalkan ma ya'budu, apa yang telah kami biasakan, yaitu menyembah abauna, bapak-bapak kami, au an naf'al, atau meninggalkan pekerjaan kami fi amwalina, tentang bagaimana kami mengumpulkan harta kami, ma nasya'u, sesuai apa yang kami inginkan. Innaka, sesungguhnya engkau, la anta, engkau itu betul-betul al-halim, orang yang menyantun,
ar-rasyid, orang yang cerdik dan berakal. Nah, jadi mereka bertanya, ya. Mereka bertanya dengan gaya bahasa yang kelihatan indah, kelihatan seakan-akan mendukung kalimat daripada Nabi Syuaib, gitu kan. Nah, maka kemudian kita akan melihat kemudian jadilah kaum Madian itu nanti disiksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana fase-fase penyiksaan kepada kaum Madian itu karena mereka tidak mau fase azab, ya. Fase azab dari Allah. Bagaimana fase azab dari Allah itu? Nomor satu, kegerahan luar biasa. Kegerahan luar biasa. Selama 7 hari. Jadi angin ditahan, nggak ada angin di kota Madian. Udaranya panas. Karena nggak ada angin, udara panas, akhirnya apa? Air menguap. Orang tinggal di dalam rumah seperti di oven. Di luar rumah panas, di dalam rumah kayak di oven. Akhirnya mereka pada berlarian nyari udara segar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini fase yaumuz zullah. Yaum az-zullah. Fase di mana tiba-tiba muncul awan gelap. Awan gelap besar di langit. Besar. Nah, ketika ada awan gelap, yang namanya orang Madian seneng kan? Wah, ini mau hujan nih. Minimal yang tadinya panas jadi sejuk. Akhirnya semua berlari ke bawah awan yang besar tadi. Ya, untuk apa? Untuk bernaung di bawah naungan, di bawah zullah. Mereka kira itu awan penyelamat. Nah, pertanyaannya, betulkah itu awan penyelamat? Gitu kan? Betulkah itu awan penyelamat? Nah, ketika mereka ngumpul di bawah awan tersebut, tiba-tiba dari awan itu keluar apa? Percikan api. Ya. Terdengar petir, dor, percikan api. Ada sayhah, percikan suara yang menggelegar, yang kemudian suara itu sangat keras, merobek jantung-jantung mereka, dan bumi itu terasa bergetar. Dan apa yang terjadi? Penduduk Madian itu dalam waktu yang singkat mereka hangus terbakar, gosong karena petir, bergelimpangan, dan kota itu menjadi sepi, seakan-akan belum pernah ada penduduk yang kaya raya di sana. Nah, karena itu ternyata bagi Allah mencabut nikmat itu mudah sekali. Nah, jadi kira-kira kalian sudah merasakan tadi ya, contoh penjual-penjual yang melakukan scamming antara foto sama barang berbeda. Nah, pelajarannya apa? Kalau kalian nanti jadi CEO, jadi pengusaha sukses, pastikan kalian tidak punya penyakit Madian. Jangan ambil kekayaan dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Buat aturan kepada, kalau namanya kalian jadi pengusaha kan nanti kalian punya karyawan kan, punya tim. Kalian harus begini. Ya, mereka harus dididik, dibina supaya kemudian menjadi orang-orang soleh semuanya. Baik, sampai di sini kita belajar bahwa ternyata untuk jadi orang baik itu tidak cukup hanya dengan rajin sholat, hafal Quran, tapi harus ditumbuhkan menjadi orang yang tidak boleh berbohong di masyarakat, tidak mengambil harta orang lain dengan cara bohong. Kalau bisnisnya wajib jujur, itulah namanya adab kepada sesama manusia. Dan yang kita pelajari ini namanya ilmu tentang adab kita kepada manusia. Namanya ilmu pengetahuan sosial, IPS, Social Sciences. Subnya apa kira-kira? Ilmu ekonomi,
Ya, coba buka suplemen. Bawa suplemen nggak? Nah, coba kasih tahu ke Ustadz cabang-cabang ilmu sosial apa saja. Kemudian ekonomi itu cabangnya apa dan tokohnya siapa? Siapa yang mau bacakan ke Ustaz? Coba siapa yang mau baca? Selain Khadijah. Ini Khadijah aktif ya, luar biasa, Masya Allah. Ayah, silakan Ayah, coba baca. Ekonomi atau iktisyad yaitu ilmu tentang pengelolaan harta untuk kesejahteraan bersama. Cabangnya ada 3, hukum dan regulasi, aturan keadilan dalam masyarakat dan pengadilan. Tokohnya yaitu Imam Abu Yusuf yang wafat pada tanggal 798 Masehi. Ia Hakim Agung penulis Al-Kharaj. Yang kedua muamalah, yaitu etika transaksi, bisnis, dan pencaharian. Tokohnya Imam Muhammad Asy-Syaibani, wafat pada tahun 805 Masehi, penulis Al-Kasb. Yang ketiga keuangan publik, yaitu manajemen harta negara. Tokohnya Abu Ubaid yang wafat pada tahun 838 Masehi, penulis Al-Amwal. Jadi Abu Ubaid punya kitab namanya Al-Amwal. Asy-Syaibani punya kitab namanya Al-Kasb. 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 Abu Yusuf punya karya nggak? Abu Yusuf punya Al-Kharaj. Al-Kharaj, iya. Nah, silakan tulis supaya lebih mudah memahami. Dalam ilmu sosial itu turunannya ada ilmu ekonomi, ya kan? Nah, aku pengen dong belajar ekonomi. Ya, ilmu ekonomi itu ilmu cara jadi orang kaya. Pokoknya ilmu tentang mengatur keuangan, baik keuangan di dompet kalian maupun keuangan negara, gitu ya. Begitulah ruang lingkup ekonomi itu. Nah, cabang-cabangnya diantaranya ada muamalat, ya, cara berhubungan dengan orang lain. Kalian harus belajar sama siapa? Kalian harus akrab tuh sama ulama yang sangat pinter di bidang muamalah, namanya Imam Asy-Syaibani. Nanti kalau kalau kalian cari kitabnya, namanya kitab Al-Kasbi, ya, itu karya Asy-Syaibani. Atau belajar tentang hukum, kan kalau misalkan kalian bermuamalah, terus kalian bertengkar, berselisih karena dibohongin, berarti kan kalian boleh lapor ke polisi kan? Nah, bagaimana mengatur urusan hukum itu belajarlah kepada sosok namanya Abu Yusuf, kitabnya Al-Kharaj. Ya, nah kemudian keuangan publik itu artinya keuangan negara, moneter. Ya, itu kalian belajar sama Abu Ubaid, kitabnya Al-Amwal. Jadi kalian harus tahu cabang-cabang ilmu sosial itu, dan dari pelajaran kita hari ini kalian belajar tentang iktisad, ya, tentang pentingnya berekonomi secara benar. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ya, Khadijah silakan. Waktu kaum Madian diazab, Nabi Syuaibnya lagi di mana? Nabi Syuaib selamat. Dia di luar daripada penduduk, di luar daripada kota itu. Ya, di luar daripada kota itu. Jadi ada satu kalimat, ya. Ada satu kalimat yang kira-kira artinya begini. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Al-jaza'u min jinsin amal. Coba kalian hafal ya. Ustaz Talaki dulu. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai jenis perbuatannya. Balasan itu sesuai jenis perbuatannya. Wahid, isnain, salasah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Sesuai dengan jenis perbuatannya. Sekali lagi harus kompak. Wahid, isnain, salasah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai jenis perbuatannya. Baik. Nah, jadi jadilah pribadi-pribadi yang bagus
akhlaknya, cerdas akalnya, bersih jiwanya, dan tidak menggunakan segala cara untuk meraup keuntungan yang singkat. Al-qanaah ay ar-ridha bil qalil. Meskipun kita dapatnya sedikit, yang penting halal, ridha dan qanaah. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, kita contoh jawaban nomor 1 ya. Soal nomor 1. Membuat muffin kurma bersama Bunda. Sabtu pagi yang cerah, Bella membantu Bunda di dapur untuk membuat kue muffin kurma. Muffin ini akan dibagikan kepada tetangga sebagai bentuk silaturahmi. Resep rahasia Bunda membutuhkan total 1,2 kg tepung terigu. Saat Bella menimbang sisa tepung di toples, ternyata hanya ada 850 gram. Berapa gram lagi tepung terigu yang harus ditambahkan Bella agar sesuai dengan resep? Oke, coba jawab. Kan 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Berarti 1,2 kilogram sama dengan 1200 gram. Oke. Terus 1200 gram dikurang 850 gram. Oke. Sama dengan 350 gram. Berarti Bella harus menambahkan 350 gram lagi supaya sesuai resep. dengan cara gimana nambahinnya? Dengan cara beli di warung. Ya kan Bella nggak bisa buat sendiri kan? Bella harus beli di warung, Bel. Berapa, Bel? 350 gram. Oke. Lanjut pertanyaan kedua, Bella. Baca, Bella, gantian. Oke, Mik. Setelah adonan selesai, mereka berhasil mencetak 40 buah muffin kurma. Bunda meminta aku untuk membagi Siapa yang minta? Bunda meminta aku untuk membagi seluruh muffin tersebut ke dalam 5 kotak. 5 kotak. Pembagian dengan jumlah yang sama rata. Berapa muffin yang ada di dalam masing-masing kotak pembagian tersebut? Oke, kotaknya ada 5, muffin jadinya ada 40. Ya kan? Totalnya ada 40 toh? Berarti satu kotaknya berapa gitu? Nah, gimana caranya? 40 bagi 5. Oh gitu. Jadi berapa? 8. Nah, berarti 8 buah muffin. berarti satu kotak Satu kotak 8. diisi oleh 8 muffin. Taib. Selanjutnya, Maria. Muffin harus dipanggang dalam oven selama tepat 25 menit. Berapa? 25. Diapain? Di oven? Jika Bunda mulai memasukkan loyang ke dalam oven pada pukul 6:15 pagi, pada pukul berapakah muffin kurma tersebut matang dan siap dikeluarkan? Gimana caranya? 15 tambah 25. Jadi 40. jam berapa? 40. Jam? Bentar. 40. Jam. Jam 6.40. Jam 6? Oh iya, jam 6.40. PM apa AM? IM. IM. Kenapa AM? Pagi. Pagi. Taib. Berikutnya, Naira. Karena aromanya sangat harum, saat sarapan, Bella memakan 10% dari total 40 buah muffin yang sudah matang tersebut. Malah dimakan Bella 10%. Oh, Bella dimakan 10%. Terus? Berapa buah muffin yang dimakan oleh Bella saat sarapan? 10% itu sama aja kayak 10 per 100. Jadi 10 per 100 kali 40. Jadi 10 dikali 40. Terus 40 dibagi 100. Betul. Jadi 4 buah muffin yang sudah dimakan oleh Bella. Jadi sisa berapa dong? 36. Jadi sisa 36 dimakan Bella 4. Ya, Bella ya? Udah izin belum, Bel, makannya? Bel, udah izin belum makan 4? Oh, bukan ya, ini Bella yang lain ya. Baik. Ada pertanyaan? Jelas? Ini matematika loh ya. Matematika itu ilmu agama. Ini tadi kan kita belajar ilmu sosial. Larinya bisa ke ilmu ekonomi, larinya bisa ke matematika. Dan kita semua ini sedang belajar ilmu yang datang dari Al-Quran. Ya, paham ya semua? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, dari Ustadz cukup sekian.
lanjutkan. Silakan baca soal itu ya. Soal ini tolong dibaca. Kalau ada yang kurang ngerti, kalian di antara kalian diskusi. Harapan nanti pada pertemuan berikutnya Ustadz akan tanya-tanya kembali dan kalian sudah bisa jawab dengan lancar. Mohon tetap dibawa ya Bella, suplemennya, soalnya, pokoknya semua yang sudah pernah di print selalu dibawa. Dan buat pekan depan siap-siap setelah Nabi Syuaib itu Nabi Yusuf ya, Naira siap-siap Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf tuh Nadiroh tuh ya, Nadiroh siap-siap baca Nabi Musa, Khidir, Yusa. Siap-siap presentasi. Nadiroh caranya supaya presentasi bagus, presentasinya di depan kaca. Sendiri di depan kaca. Pernah presentasi di depan kaca? Lihat di depan kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya, jadi terbiasa belajar bicara di depan kaca. Siapa yang suka bicara di depan kaca untuk latihan? Bicara di depan kaca untuk latihan sendirian. Naira, siapa lagi? Ayah, siapa lagi? Hanya 2 ya. Nah, biasakan bicara di depan kaca atau di depan kamera handphone juga boleh untuk latihan berbicara. Taib. Barakallahu fikum. Dari Ustaz cukup sekian. In uridu illal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Nadila itu presentasinya habis Ramadan. Bisa Kita lihat waktunya nanti ya. Oke. Siap-siap saja, bisa jadi pekan depan juga. kita berdoa. Membaca doa tafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustaz, bukannya nanti pekan depan Selasa kita bagi-bagi takjil. Fleksibel kalau bagi takjil berarti siap-siap aja, siap-siap aja. Bisa jadi Selasa, bisa jadi Rabu. Kita ada kurang 1 tafsir. Tafsir, maksudnya jilidnya. Kan? Iya. Kan cuma ada Al-Mahfuz, Ibnu Katsir sama Al-Munir. Kurang 1. Iya, Ustadz tambahkan, insya Allah ya. Yang sudah ada, Al-Munir udah ada, Al-Mahfuz udah ada. Al-Mahfuz karya siapa Al-Mahfuz? Oh itu karya Dr. Ahmad Sarwat. Iya, Al-Mahfuz karya Ahmad Sarwat bukan? Iya. Oh iya. Terus satu lagi siapa? Ibnu Katsir. Ibn Katsir. Berarti Jalalain. Ustadz bawa Jalalain. Tafsir Jalalain. Insyaallah. Kurang apa lagi biar Ustadz tambahin?